Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten yang bergerak di bidang kendaraan listrik, yaitu PT Gaya Abadi Sempurna dengan kode emiten SLIS. Saham PT Gaya Abadi Sempurna atau SLIS langsung auto reject bawah atau ARB setelah perdagangan sahamnya dibuka kembali oleh Bursa Efek Indonesia mulai sesi pertama pada hari Senin 26 September 2022. Saham SLIS terkena auto reject bawah setelah turun 6,67% menjadi Rp420. Lalu, bagaimanakah kondisi fundamental dari SLIS pada saat ini? Yuk kita analisa. Tetapi, sebelum kita menganalisa, ayo di-subscribe sebagai bentuk apresiasi bagi kreator dari konten ini. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham dari SLIS mulai sesi pertama akhir pekan yang lalu. Penghentian sementara ini dalam rangka cooling down setelah terjadi lonjakan harga dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, saham SLIS telah melesat 204% dari Rp148 menjadi Rp450 sepanjang bulan September 2022 ini. Lonjakan harga saham tersebut terjadi setelah pemerintah mendorong seluruh instansi pemerintah untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. Kewajiban tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jumlah aset yang dimiliki oleh SLIS berdasarkan data laporan keuangan kuartal kedua tahun 2022 adalah sebesar Rp389 miliar. Ini merupakan gabungan dari Rp169 miliar liabilitas dan Rp219 miliar ekuitas. Aset ini mengalami penurunan sebesar Rp5,6 miliar dibandingkan dengan jumlah aset pada kuartal keempat tahun 2021. Dan berkurangnya aset dari SLIS ini adalah hasil dari turunnya liabilitas sebesar Rp20,9 miliar dan meningkatnya ekuitas sebesar Rp15,3 miliar. Item ekuitas yang mengalami peningkatan dari SLIS adalah saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang meningkat dari Rp62,2 miliar ke Rp77,2 miliar. Dan untuk item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh SLIS adalah liabilitas jangka pendek berupa utang bank senilai Rp74 miliar. Dan untuk jangka panjangnya, jenis liabilitas terbesar yang dimiliki oleh SLIS adalah utang usaha jangka panjang yang bernilai Rp30 miliar. Untuk rasio liabilitas dari SLIS sendiri, cash rasionya 7%. Quick rasionya 138%, current rasionya 264%, serta rasio debt to equity adalah 77%. Ini berarti, jumlah kas yang dimiliki oleh SLIS tidak banyak tersedia untuk bisa membayar utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari perusahaan. Untuk total utang dari SLIS sendiri tergolong rendah dengan nilainya hanya 77% dari ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Debt to equity ratio dari SLIS sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 berada pada tren penurunan dengan nilai terbesarnya adalah 445% pada tahun 2017. Pada kuartal kedua tahun 2022 ini, pendapatan yang telah dikumpulkan oleh SLIS adalah Rp227 miliar. Revenue ini meningkat Rp8 miliar jika dibandingkan dengan revenue di kuartal yang sama pada tahun 2021, yang mana nilainya adalah Rp219 miliar.
Jika kita memproyeksikan pendapatan dari Swiss itu menjadi pendapatan tahunan, maka nilai proyeksi pendapatan adalah 454 miliar rupiah, meningkat 1,4% dari pendapatan Swiss di tahun 2021 yang memiliki nilai 448 miliar rupiah. Pada kuartal kedua tahun 2022, Swiss telah mencatatkan laba bersih sebesar 15 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2021, yang mana Swiss hanya mencetak laba sebesar 13,7 miliar rupiah. Dan jika kita setahunkan, maka laba bersih yang akan diterima oleh Swiss meningkat senilai 4,9 miliar rupiah dengan nilai proyeksi laba bersihnya adalah 30 miliar rupiah, dibanding tahun 2021 yang mana laba bersihnya hanya 25 miliar rupiah. Arus kas dari Swiss pada kuartal kedua tahun 2022 ini didapatkan data bahwa aktivitas operasi menghasilkan keuntungan sebesar 10 miliar rupiah. Untuk aktivitas investasi, Swiss telah menghabiskan kas senilai 760 juta rupiah. Serta untuk aktivitas pendanaan, Swiss telah menggunakan dana kas sebanyak 6,5 miliar rupiah. Sehingga, dari aktivitas-aktivitas ini menghasilkan peningkatan kas dari Swiss senilai 2,9 miliar rupiah. Untuk value dari Swiss, per akhir kuartal kedua tahun 2022, ekuitasnya adalah 219 miliar rupiah. Jumlah saham beredarnya 2 miliar lembar. Harga sahamnya per 30 Juni 2022 adalah Rp220 per lembar saham. Nilai buku dari Swiss adalah Rp110 per lembar saham. Sehingga nilai price to book value-nya adalah 2. Dan dengan keuntungan per saham sebesar Rp15, maka nilai price to earning ratio-nya adalah 14. Laba per saham tadi menghasilkan nilai net profit margin 6%, return on equity 13%, dan return on asset 7%. Kesimpulan. Pertama, aset dari Swiss pada kuartal kedua tahun 2022 ini berkurang 5,6 miliar rupiah. Dan yang menjadi penyebab penurunan aset dari Swiss adalah likuiditas yang menurun sebesar 20 miliar rupiah. Sedangkan ekuitasnya meningkat 15 miliar rupiah. Dan penurunan ini merupakan suatu hal yang positif bagi Swiss. Kedua, proyeksi pendapatan dari Swiss untuk tahun 2022 ini meningkat tipis 1% atau senilai 6 miliar rupiah. Nilai persentase revenue dari Swiss berada dalam tren peningkatan walaupun belum konsisten, dengan rata-rata peningkatan per tahun sejak tahun 2017 adalah 7%. Ketiga, proyeksi laba bersih dari Swiss pada tahun 2022 adalah 30 miliar rupiah. Bertambah 4,9 miliar rupiah dibanding laba pada tahun 2021. Dalam 5 tahun terakhir atau sejak tahun 2017, kenaikan laba dari Swiss masih dalam tahap fluktuatif. Keempat, persentase utang dari Swiss pada kuartal kedua tahun 2022 ini sebesar 77% dari ekuitas yang dimiliki. Persentase ini menurun dibandingkan persentase debt to equity ratio pada tahun kemarin yang bernilai 93%. Debt to equity ratio dari emiten ini dari data yang ada sejak tahun 2017 menyentuh titik tertingginya pada tahun 2017 tersebut dengan nilai 445%. Kelima, investasi ke Swiss pada saat ini menurut saya kurang menarik. Karena walaupun persentase utangnya yang terus menurun, quick dan current ratio-nya yang bagus, tetapi yang perlu menjadi catatan adalah pendapatan dan labanya yang belum bertumbuh dengan konsisten. Cash yang dimiliki dari Swiss juga sangat tipis, dan pergerakan harganya yang sangat ekstrim. Saham Swiss dalam 3 tahun terakhir telah mengalami suspensi sebanyak 5 kali. Keenam, untuk harga dari emiten ini per 27 September tahun 2022, sudah overvalue dengan price book value 3
dan price earning ratio 26. Ketujuh, dari sisi analisa teknikal pada saat ini, jika dilihat menggunakan indikator MACD, Bollinger Band, Moving Average Cross, dan Stokastik, harga saham Sliss sedang mengarah ke downtrend. Dengan indikator Stokastik dan Bollinger Band memberikan sinyal koreksi untuk jangka pendek. Dead cross sudah terbentuk pada indikator Stokastik, dan pada indikator Bollinger Band menunjukkan volatilitas yang meningkat dan harganya yang gagal menembus resisten. Pendapat saya, Sliss adalah perusahaan yang oke. Dan tim riset dari Ale Bicara memberikan rating untuk PT Gaya Abadi Sempurna B+. See you. Demikianlah review singkat dari PT Gaya Abadi Sempurna atau Sliss. Review ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan investasi. Keputusan investasi berada di tangan masing-masing. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review dari saham lainnya. See you semua, kita ketemu kembali dalam video selanjutnya.